Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 5 Mei 2025. Beragam informasi terupdate dari kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda semua. Di siang hari ini informasi mengenai anggota Polres Pelabuhan Kota Makassar tertembak saat ringkus terduga begal. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan Emba Kota Makassar. Selamat siang rekan Emba. Ya, selamat siang, Vio. Iya, baik. Dapat Anda sampaikan kemudian terlebih dahulu bagaimana latar belakang hingga terduga pelaku ini dapat masuk dalam daftar pencarian orang? Silakan. Ya, Vio dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa pada Sabtu eh, 3 Mei 2025 pada pukul 5.15 WITA atau setelah waktu subuh terjadi insiden polisi bernama Aibtu Noval tertembak saat hendak meringkus pria terduga begal bernama Aldi Monyet di Jalan Jalahung, Dematutu, Kelurahan Barabaraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Jadi kami konfirmasi kembali bahwa TKP ini di Jalan Jalahung, bukan di Jalan Abu Bakar Lambogo seperti yang dikabarkan sebelumnya. Peristiwa ini terjadi tidak jauh dari rumah Aibtu Noval di Jalan Jalahong Kelurahan Barabaraya ini. Jadi lokasinya itu hanya berjarak sekitar 200 sampai 300 meter dari rumah Aibtu Noval. Aibtu Noval dari informasi yang kami peroleh dari warga di lokasi dan juga RT setempat, Aibtu Noval saat itu sebelum melakukan penangkapan dirinya terlebih dahulu ke masjid menunaikan salat subuh, mengenakan pakaian gamis, peci hitam, tanpa membawa apa-apa. Ini penjelasan dari Ketua RT setempat, Ibu Lena. Saat setelah salat subuh di masjid, Aibtu Noval kemudian mendatangi lokasi tongkrongan dari Aldi Monyet yang disebut oleh polisi merupakan DPO kasus begal di wilayah Polres Pelabuhan Makassar. Saat dilakukan penangkapan atau mencoba meringkus eh, Aldi Monyet, Aibtu Nopal mendapat perlawanan. Ini keterangan juga telah terkonfirmasi oleh Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Makassar, AKP Andri Kurniawan. Jadi saat terjadi perlawanan, keduanya terlibat adu gulat atau duel dan tanpa diketahui seperti apa penyebab pastinya, Aibtu Nopal terkena tembakan di bagian dada. Proyektil peluru yang mengenai dada dari Aibtu Nopal ini bersarang dan harus dilakukan operasi di Rumah Sakit Bayangkara pada Sabtu kemarin. Sore setelah kejadian ini, di hari yang sama, proyektil peluru tersebut telah berhasil diangkat dan saat ini Aibtu Nopal dalam perawatan pasca operasi di RS Bayangkara. Ilu. Baik, ya dapat Vio. Anda sampaikan juga rekan Emba, kemudian tadi di awal mungkin sempat saya tanyakan, kemudian dari terduga pelaku ini memang sudah menjadi DPO sejak kapan, ada informasi mengenai hal tersebut? Untuk informasi detail status DPO dari Aldi Monyet tidak dijabarkan secara rinci oleh Kasat Reskrim Polres Pelabuhan AKP Andri Kurniawan. Hanya saja ia mengatakan selain di Polres Pelabuhan, ada 2 laporan polisi di kantor polisi berbeda, yaitu di Polrestabes Makassar dan Polsek Makassar, yang dialamatkan ke Aldi Monyet. Terkait kasus laporan polisi itu juga belum diumumkan secara detail kasus apa yang dilaporkan terhadap Aldi Monyet ini.
Ia hanya menegaskan ada 3 laporan polisi termasuk Polres Pelabuhan yang dialamatkan ke Aldi Monyet. Iya. Berarti hingga saat ini rekan Emba sudah ada informasi juga terupdate mungkin kepastian di mana kemudian keberadaan dari Aldi Monyet ini setelah kemudian ada insiden tembakan ini? Saat ini informasi yang beredar, Aldi Monyet sudah ditangkap oleh tim gabungan dari Resmob Polres Pelabuhan Makassar, Jatan Ras Polrestabes Makassar, dan Resmob Polda Sulsel. Informasi yang saya peroleh dari internal kepolisian begitu, Aldi Monyet ini ditangkap di daerah Patalasang, Goa. Namun informasi pastinya atau terkonfirmasi pasti oleh otoritas pejabat kepolisian hingga kini belum ada keterangan resmi dari pejabat kepolisian baik itu dari Kapolres Tabes, Kapolres Pelabuhan Makassar ataupun Kabid Humas Polda Sulsel. Kami sudah mengonfirmasi 3 pejabat berwenang ini, namun hingga kini belum ada penjelasan terkait kronologi ataupun jeratan hukum yang akan disangkakan ke terduga begal Aldi Monyet ini. Vio. Baik, iya. Dapat disampaikan juga rekan Emba terkait jenis senjata api yang kemudian digunakan dalam insiden ini dan juga apakah ada informasi mengenai kepastian kepemilikan senjata tersebut milik siapa? Ya, betul, Vio. Jadi terkait senjata yang oleh polisi dikatakan sebagai barang bukti, seperti foto yang beredar, senjata itu disebut jenis Makarov. Eh, Namun terkait status kepemilikan dari senjata itu, kami sudah tanyakan ke Kasat Reskrim Polres Pelabuhan AKP Andri Kurniawan. Beliau belum bisa memastikan juga siapa yang punya senjata itu. Hanya saja senjata itu disebut diamankan di lokasi kejadian beserta sebilah pisau. Iya, baik. Juga didapatkan informasi rekan Emba bahwa ketika penembakan telah terjadi, langsung dari terduga pelaku yakni Aldi Monyet langsung kabur dari lokasi dan dapat dipastikan juga untuk Tribunnews ketahui kaburnya apakah seorang diri atau juga bersama rekan-rekan tongkrongannya atau seperti apa? Bisa digambarkan? Ya, hal ini juga belum bisa dipastikan apakah dia kabur sendiri atau ada yang membantu. Hanya saja dari foto penangkapan yang dilakukan tim gabungan, hanya satu yang terlihat yang diduga Aldi Monyet tersebut. Uh, Entah apa alasan dari kepolisian atau pejabat kepolisian hingga kini belum merilis kasus ini, dan biasanya ketika ada kasus semacam ini yang tertunda pengumumannya ke publik, eh, polisi biasanya masih melakukan pendalaman atau pengembangan terkait kasus ini. Yo. Untuk itu apakah hingga saat ini sudah ada saksi mata atau juga barang bukti yang berhasil diamankan dengan adanya insiden penembakan ini? Ya, dari barang bukti sementara yang beredar sesuai juga dengan bahan keterangan polisi yang diperoleh teman-teman awak media dan penjelasan dari Polres Pelabuhan juga, itu ada sepucuk pistol yang disebut jenis Makarov dan juga sebilah pisau. Namun kepemilikan senjata tersebut belum dipastikan oleh polisi siapa yang punya atau siapa yang menggunakan. Vio. Oke, baik. Pasca kejadian ini, rekan Emba, apakah ada informasi mengenai rencana operasi khusus untuk memberantas aksi begal, khususnya di Kota Makassar, dengan adanya insiden penembakan salah satu kepolisian ini? Ya, sejauh ini belum bisa kita dapatkan informasi terkait adanya upaya kepolisian untuk menggelar operasi besar-besaran misalnya, karena pejabat-pejabat yang kami konfirmasi, pejabat kepolisian kami konfirmasi, ini masih belum irit bicara atau belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan ataupun kronologi pasti insiden ini. Vio. Tapi untuk dukungan moral dan juga material mungkin kepada korban dalam hal ini tadi itu yang Noval yang menjadi korban penembakan, seperti apa dukungan atau respon internal kepolisian? Ya, dari pernyataan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan AKP Andri Kurniawan, beliau menyesalkan adanya insiden ini dan turut prihatin
Kemudian beliau mengecam tindakan yang dilakukan terhadap Aibtu Nopal ini karena Aibtu Nopal ini disebut sebagai aparat penegak hukum yang hendak berupaya melakukan penegakan hukum saat hendak meringkus terduga begal Aldi Monyet. Vio. Baik, terima kasih rekan Emba atas informasinya di siang ini. Kami menunggu update terbaru dari insiden yang dilaporkan di siang ini dan selamat kembali bertugas untuk laporan selanjutnya. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Kota Makassar, AKP Andri Kurniawan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Kronologisnya kami dapat sampaikan dari jajaran Polres Pelabuhan Makassar menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas insiden yang menimpa anggota Polri terbaik kami, yakni Aibtu Noval yang mengalami luka tertembak saat melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pelaku DPO. Oh, reskrim di sebelah. Di kiri sebelah. Keras, ambil gambar semua saya lihat sekarang ini. Kronologisnya kami dapat sampaikan dari jajaran Polres Pelabuhan Makassar menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas insiden yang menimpa anggota Polri terbaik kami, yakni Aibtu Noval yang mengalami luka tertembak saat melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pelaku DPO. Oh, reskrim di sebelah. Di kiri sebelah. Keras, ambil gambar semua saya lihat sekarang ini. Kronologisnya kami dapat sampaikan dari jajaran Polres Pelabuhan Makassar menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas insiden yang menimpa anggota Polri terbaik kami, yakni Aibtu Noval yang mengalami luka tertembak saat melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pelaku DPO.
On, reskrim, di sebelah. Di kiri sebelah. Kalau reskrim. Keras, ambil gambar semua saya lihat sekarang ini. Kronologisnya kami dapat sampaikan dari jajaran Polres Pelabuhan Makassar menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas insiden yang menimpa anggota Polri terbaik kami, yakni Aibtu Noval yang mengalami luka tertembak saat melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pelaku DPO. On, reskrim, di sebelah. Di kiri sebelah. Kalau reskrim. Keras, ambil gambar semua saya lihat sekarang ini. Kronologisnya kami dapat sampaikan dari jajaran Polres Pelabuhan Makassar menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas insiden yang menimpa anggota Polri terbaik kami, yakni Aibtu Noval yang mengalami luka tertembak saat melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pelaku DPO. On, reskrim, di sebelah. Di kiri sebelah. Kalau reskrim. Keras, ambil gambar semua saya lihat sekarang ini. Kronologisnya kami dapat sampaikan dari jajaran Polres Pelabuhan Makassar menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas insiden yang menimpa anggota Polri terbaik kami, yakni Aibtu Noval yang mengalami luka tertembak saat melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pelaku.
apabila rekan-rekan pertama-tama kami dari Polres jajaran Pelabuhan Masyarakat Makassar menyampaikan turut prihatin yang sedalam-dalamnya atas insiden yang menimpa anggota kami yaitu Noval yang mengalami luka tembak saat melaksanakan tugas menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan jalanan, yang mana terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekitar waktu subuh, tepatnya pukul 5.15, yang terjadi di Jalan Abu Bakar, Lambogo, Kota Makassar. Saat itu Aibtu Noval sedang melaksanakan tugas dalam upaya penangkapan terhadap seorang tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang kami atau DPO. Ketika hendak mengamankan tersangka, terjadi perlawanan dari pihak pelaku yang menyebabkan Aibtu Noval terkena tembakan. Sesaat setelah terjadi kejadian, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif. Kami bersyukur rekan-rekan media, berdasarkan informasi terakhir dari pihak medis, operasi pengangkatan proyektil telah berhasil dilakukan. Yang saat ini Aibtu Noval dalam keadaan proses menjalani perawatan pasca operasi serta observasi lanjutan di ruang rawat inap di Rumah Sakit Bayangkara. Perlu kami jelaskan juga, saat ini rekan-rekan tim gabungan Polrestabes Makassar, serta Polres Pelabuhan Makassar serta Resmob Polda Sulsel saat ini tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kami mohon doa dan dukungan masyarakat Kota Makassar untuk kesembuhan Aibtu Noval serta keberhasilan aparat dalam menangkap pelaku kejahatan tersebut. Keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Makassar adalah prioritas. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 5 Mei 2025 Tribuners. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.